Shalom, damai di hati. Kita bersyukur di malam hari ini, di hari Minggu tanggal 25 Juli tahun 2021, kita akan melaksanakan ibadah remaja dan pembina remaja Jemaat Gemim Bukit Karmel Batu Kota. Dan kita bersyukur untuk ibadah di hari ini. Untuk tuan rumah adalah remaja dan pembina remaja kolom 14, dan sebagai pelaksana remaja dan pembina remaja kolom 15. Kita akan memulaikan ibadah kita di malam hari ini. Ibadah sedianya akan dipimpin oleh Kapenatua Olri Pantas. Dalam persiapan kita akan memulaikan ibadah ini, mari kita menyanyi Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara-saudara, sampai saat ini kita terus menikmati indahnya kasih Tuhan yang agung dan mulia. Marilah kita syukuri karya agung yang telah Tuhan nyatakan bagi kita dalam ibadah ini. Marilah kita berdiri dan kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi Kasih dari Sorga. Tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kita tabiskan ibadah kita. Ibadah remaja dan pembina remaja Jemaat Gemim Bukit Karmel Batu Kota saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita menyanyi klik nomor 2, Bapa ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai
ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan sambil kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 29, Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku bukan kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Kembali kita menyanyikan dengan setengah suara Di Muka Tuhan Yesus. Kenapa Shalom? Di muka Ya Tuhan, Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Yesus, saat ini ya Tuhan kami datang bertunduk di hadapan-Mu karena merasalah kami sebagai remaja, pemuda remaja, dalam kehidupan kami seringkali kami menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Baik itu kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Ya Tuhan, ampunilah kami
Kasihanilah kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus mau menyucikan hati dan pikiran kami, bahkan hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh layak di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh mendapatkan pengasihan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudaraku, adik remaja, pemuda remaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata dalam 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kita sambut dengan menyanyikan NKB nomor 211, Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupmu, hanya kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Adik remaja serta peminat remaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang hadir di gedung gereja maupun yang boleh mengikuti bersama-sama mungkin dari rumah masing-masing melalui aplikasi atau media Zoom. Saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca serta merenungkannya, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, tak putus-putusnya kami naikkan puji dan syukur karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang senantiasa kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan buat nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, kekuatan serta kesehatan. Terlebih ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan masih menganugerahkan kami waktu yang indah untuk boleh lagi beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu lewat persekutuan ibadah remaja dan pembina remaja Jemaat Gemim Bukit Karmel Batu Kota. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan mau memberkati kami, baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun adik-adik remaja serta pembina remaja yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh Tuhan anugerahkan dalam hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan bagi hamba-Mu yang akan Kau pakai pada malam hari ini, kiranya Kau memberkati dia, berikanlah dia kekuatan kemampuan, sehingga apa yang hamba-Mu ini sampaikan sebentar, itu seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa permohonan kami, ucapan syukur kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik remaja serta pembina remaja yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada malam hari ini,
sesuai dengan bahan perenungan bagi kita warga Gemim, yaitu dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga ayat yang ke 11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke 11. Dengan perikop Ananias dan Safira. Bunyinya demikian. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, kita sambut dengan menyanyikan Sabdamu Abadi Sulu Langkah Kami. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Adik-adik remaja serta pembina remaja yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini, di mana gereja kita Gemim lewat gereja kita ingin kita menghayati kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga 11, di mana tema ibadah kita, tema perenungan kita atau khotbah kita yaitu kebenaran versus dusta. Adik-adik remaja serta pembina remaja yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita mungkin kalau orang baca
pasal-pasal sebelumnya ataupun mungkin pasal 4 ayat 32 sampai 37, di mana kita dapat melihat bahwa kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu yang mereka dengan rela hati selalu suka berbagi dengan orang lain, sehingga tidak ada seorang pun dari mereka yang berkekurangan. Padahal kita ketahui bahwa menjadi orang percaya yang hidup di zaman mula-mula amatlah menderita. Bukan hanya masalah ekonomi yang sulit, tapi juga kehidupan jemaat mula-mula mereka dikejar dalam tanda kutip oleh masyarakat yang tidak menyukai kehadiran mereka sebagai orang percaya. Dan kita mendapatkan kesimpulannya bahwa yang membuat mereka mampu bertahan adalah karena sikap kebersamaan dan rela berbagi yang ditujukan oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Di mana dalam pembacaan kita, apa yang menjadi kepunyaan mereka ataupun dalam hal ini tanah, mereka jual dan hasilnya untuk dibagikan kepada seluruh jemaat. Jadi kehidupan jemaat karena kebersamaan mereka ingin agar setiap jemaat dalam keberadaan mereka pada waktu itu, banyak yang menderita, yang harus mungkin berkekurangan, tetapi mereka ingin kebersamaan mereka dengan menjual apa yang menjadi kepunyaan mereka untuk dibagikan secara merata kepada sesama mereka. Namun berbeda dengan pasangan suami istri ini, Ananias dan Safira. Di saat semua orang menjual segala kepunyaan mereka dan dibawa kepada para rasul, yang kemungkinan besar akan dibagikan kembali secara merata di antara jemaat. Namun ternyata Ananias dan Safira memiliki pemikiran yang berbeda. Jadi mereka berdua bersekongkol untuk menahan sebagian hasil dari penjualan mereka, dan mereka mengaku bahwa apa yang mereka serahkan itu atau kumpulkan kepada para rasul itu sudah sesuai dengan harga tanah yang mereka jual. Mengapa mereka melakukan ini? Mungkin kalau kita bisa menebak-nebak, kita bisa mengira-ngira ataupun menganalisa, di mana Ananias dan Safira menunjukkan sikap yang tidak baik, yaitu mereka dengan mendustai atau dengan sikap munafik. Mereka mengaku bahwa apa yang menjadi kepunyaan mereka dari hasil penjualan tanah itu sudah mereka serahkan semuanya, tetapi kenyataannya hanyalah sebagian. Jelas perilaku mereka ini yang kemudian diketahui oleh Petrus, yang kemudian mempertanyakan perbuatan mereka sebagaimana dalam ayat 3 sampai 4 untuk Ananias dan ayat 8 sampai 9 untuk Safira. Dan kita semua tahu bagaimana akhir hidup dari Ananias dan Safira karena mereka mendustai Allah. Nah, adik remaja serta pembina remaja yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
lewat pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini, kita diingatkan untuk bagaimana kita untuk tidak boleh berdusta. Kita sebagai remaja Kristen diingatkan untuk bagaimana orang harus hidup jujur. Memang mau jujur atau mau hidup jujur bisa dikatakan gampang-gampang susah. Mungkin sebagian kita merasa berdusta itu adalah hal kecil. Apalagi orang membenarkan kebohongan atau dusta itu. Misalnya orang seketahui, tapi orang mengiyakan atau sama-sama bersekongkol untuk mendustai. Apakah itu teman kita, guru kita, apalagi orang tua kita, yang mungkin terang dalam hati orang, anak mendapat tahu kok, nak ada yang lihat atau nak ada yang cuma orang kok yang tahu atau cuma diri pribadi sendiri yang tahu. Lewat perenungan kita pada malam hari ini, firman Tuhan hendak mengingatkan kita bahwa berdusta itu adalah dosa dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin orang pernah dengar atau bahkan mungkin sering melakukan, kadangkala ada istilah berdusta demi kebaikan. Biasanya ini mungkin ada ketika orang merasa ada kotor mau jujur, mungkin mudah pemarah atau mungkin menyakiti hati orang teman atau orang lain, jadi berdusta aja supaya dia senang atau supaya orang nak mudah pemarah dan lain sebagainya. Namanya dusta atau berbohong itu tetap tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nyana ada tuh bilang berdusta demi kebaikan. Tetap namanya dusta ketika orang terbiasa atau membiasakan diri dengan hal-hal seperti itu, pasti ketika orang melakukan kesalahan, pasti orang akan mengubah dusta atau tidak akan mengakuinya. Adik-adik remaja serta pembina remaja dan Keselamat Tuhan Yesus Kristus, sebagai generasi muda, adik-adik remaja yang dalam masa studi tentu ingin berhasil ketika selesai studi, mungkin berkerinduan untuk boleh memiliki pekerjaan atau menjadi orang yang sukses atau yang berhasil. Mungkin ada yang bercita-cita jadi polisi, ada yang mungkin jadi dokter, ataupun ada yang ingin berwirausaha, menjadi pengusaha. Dalam beberapa penelitian ataupun kalau adik-adik suka mungkin bisa mau search di Google, kunci kesuksesan orang-orang sukses atau orang-orang yang berhasil untuk nilai misalnya atau poin pintar itu ada di poin yang kesekian. Kejujuran itu kalau tergantung perusahaan atau instansi mana yang orang melihat ataupun dari bidang mana. Yang rata-rata untuk ciri-ciri atau kunci orang sukses selain tekun,
jujur. Jadi kalau nak jujur di poin pertama, paling dia di poin 2. Jadi ini kejujuran sangat penting. Karena dengan torang mau hidup jujur, ketika torang berbuat salah mungkin torang sadari, torang harus mengakuinya. Jangan torang nak mau mengakui, apalagi mungkin menyalahkan orang lain, mau berdusta, nak tahu atau bukan kita. Karena ketika torang membiasakan diri dengan berdusta, torang semenengah ada timbun-timbun torang pedosa. Mungkin torang rasa kecil-kecil berdusta juga cuma kok hal kecil. Misalnya ada ciri atau misalnya di rumah pas orang tua atau mau papa selesai berbagai cookies, kong orang sudah pemakang misalnya orang PKK atau adik punya, serta mau tanya ada yang mengaku. Paling enggak berpikir cuma lewat cookies biar coba nin tahu nak lia ataupun hal lain sebagainya. Mungkin orang sudah nak sengaja dapat saya rusak barang di rumah, serta mau tanya siapa yang saya rusak ini, siapa yang saya pica ini. Nyanda nin tahu. Jadi hal-hal yang demikian namanya orang berdusta. Itu merupakan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apalagi orang mau berdusta di hadapan Tuhan. Mungkin ketika didik remaja dalam mengini sesuatu atau ketika mungkin mau ujian di sekolah ataupun mengharapkan sesuatu, mungkin orang berdoa pada Tuhan. Tuhan, kalau kita misalnya berhasil atau kita sukses atau kita lulus atau kalau kita penilai bagus, kita mau rajin ibadah atau kita Tuhan mau memberikan persembahan dan lain sebagainya. Namun kadangkala ketika Tuhan berkati dengan apa yang orang inginkan, orang kadangkala lupa ataupun lupa dengan apa yang orang janjikan atau orang nasarkan. Sedangkan orang berdosa ke sesama kita, baik teman, orang tua, saudara ataupun lain sebagainya. Apalagi ini orang berdusta atau mendustai kepada Tuhan. Kalau orang baca pembacaan kita pada malam hari ini, mungkin ke Audrey sendiri rasa, sungguh tegas dan mungkin cukup kejam hukuman yang diterima oleh Ananias dan Safira. Ini mau menunjukkan bahwa atau firman Tuhan hendak menginginkan kita semua bahwa dosa sekecil apapun Tuhan tidak kehendaki, apalagi orang mau mendustai Tuhan. Untuk itu adik-adik remaja serta pembina remaja dalam yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini hendak mengajak kita untuk senantiasa orang dari remaja, orang harus jujur. Hal kecil, hal besar ketika orang misalnya bikin salah, orang harus mengaku, orang harus akui. Karena ketika mungkin orang mengaku, mungkin apa yang orang bikin salah ke orang tua akan jadi marah, termaku dan orang mau minta ampun, pasti orang tua akan kasih maaf. Begitu pula dengan Tuhan Yesus. Ketika orang mungkin selama ini sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan ingin orang senantiasa untuk hidup jujur, untuk orang senantiasa mengakui, karena
Yang namanya dusta kalau istilah, biar mau simpang, biar mau tutup bagaimanapun, kebohongan atau dosa itu tetap lama-kelamaan akan dapat ciong. Jadi barang busu dan bilang, biar mau simpang, mau sembunyi di mana, tetap DP bau busuk itu akan dapat cium. Begitu pula dengan kebohongan atau dusta. Sampai dimanapun orang pejago mau berusaha membuat dusta, karena orang pikir mungkin ada kok yang lihat, ada yang tahu, pasti suatu saat akan dapat tahu atau akan terungkap. Sehingga hendaklah kita sebagai remaja, pembina remaja untuk senantiasa mau hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, tidak seperti contoh dari pembacaan kita Ananias dan Safira ini. Bahkan bagaimana orang boleh misalnya kalau dalam pembacaan kita kondisi jemaat saat itu yang sangat memerlukan kebersamaan atau tolong menolong dari sesama, firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk bagaimana orang senantiasa mau memberikan apa yang ada pada orang untuk Tuhan. Tidak harus harta seperti yang mungkin pembacaan kita orang jual tanah, tetapi bagaimana orang pe waktu, orang pe mungkin talenta yang Tuhan so anugerahkan untuk orang mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus nanti besar jadi pembina remaja, tapi dari masih remaja, bagaimana adik-adik remaja boleh senantiasa dengar-dengaran orang tua, boleh melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Itu salah satu bentuk bagaimana orang melayani Tuhan. Mungkin tanpa adik-adik sadari, tindakan atau perbuatan adik-adik itu sudah bisa menjadi contoh dan teladan bagi yang lain. Sehingga ketika yang lain lihat, tapi teman ini Katu memang karena dia rajin dengar-dengaran orang tua, dia rajin ke ibadah, Tuhan berkati dia dengan keberhasilan atau kesuksesan. Jadi melayani Tuhan tidak harus dengan orang seperti Kak Oldri misalnya berkhotbah atau menjadi komisi remaja, tetapi bagaimana dalam kehidupan adik-adik remaja ataupun dalam kehidupan kita sebagaimana adanya kita, sehingga apa yang menjadi harapan kerinduan adik-adik remaja bahkan kita semua, tentu ketika orang senantiasa mau hidup taat kepada Tuhan, mau mempersembahkan apa yang ada pada orang untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Orang akan berhindar atau tidak seperti Ananias dan Safira ini yang mendapatkan hukuman. Sedangkan istilahnya orang kalau misalnya Tuhan kuti sadiki, aduh bisa orang sakit dan lain sebagainya. Jadi orang harus syukuri, dan bagaimana orang mensyukuri orang hidup ini dengan orang mau senantiasa taat dan setia kepada Tuhan, sehingga apa yang adik-adik remaja cita-citakan pasti dibuat Tuhan berhasil atau diberkati oleh Tuhan. Amin. Adik-adik remaja serta pembina remaja yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas berkat Tuhan, dan sambil kita memberikan persembahan kita menyanyi bersama-sama lagu remaja Gemim, Menjadi Teladan. Kalau ku ada saat ini berdiri tegak sampai kini.
ku ada saat ini, berdiri tegak sampai kini. Ku sadari semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Kini ku diberi kesempatan meraih cita impianku. Ku berjanji kan ku buat yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan hanya untuk-Mu, menjadi teladan bagi setiap orang. Pakailah hidupku Tuhan, walau ku masih remaja, menjadi teladan untuk kemuliaan Tuhan. Ku jadi teladan, kau jadi teladan, kita jadi teladan untuk kemuliaan Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan boleh memberkati jalannya ibadah kami pada malam hari ini, sehingga ibadah kami dapat terlaksana dengan segala baik. Kami berterima kasih ya Tuhan, dan kami mau berdoa ya Tuhan buat adik-adik remaja dan pembina remaja yang boleh mengikuti ibadah, baik itu di gedung gereja ini ataupun mereka yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami semua ya Tuhan, dalam segala harapan dan kerinduan kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kami kekuatan, kesehatan, memberkati kami, terlebih khusus adik-adik remaja kami ya Tuhan, dalam studi mereka, dalam pergaulan mereka, dalam mereka mencari jati diri mereka. Di usia remaja ya Tuhan, tentu banyak cobaan-cobaan ataupun ujian hidup yang kadangkala datang untuk mencobai mereka. Namun kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan akan senantiasa menjaga mereka, Tuhan yang akan senantiasa memberikan kekuatan iman kepada mereka, sehingga adik-adik remaja kami ya Tuhan boleh menjadi remaja-remaja yang takut akan Tuhan, menjadi remaja yang taat dan setia kepada Tuhan, menjadi remaja yang senantiasa mencintai kebenaran, yang senantiasa mau hidup jujur dalam kehidupan mereka, yang senantiasa mau mengakui jika mereka melakukan sesuatu hal, sehingga kehidupan mereka ya Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Begitu pula kami para pembina remaja ya Tuhan, dalam segala harapan kerinduan kami, dalam segala tugas pekerjaan kami, diberkatilah kami selalu ya Tuhan. Bahkan berikanlah kami senantiasa waktu ya Tuhan untuk boleh melakukan tugas pelayanan kami ya Tuhan, untuk kami boleh melayani adik-adik remaja kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat adik-adik remaja yang mungkin belum sempat mengikuti ibadah, dan pembina remaja yang belum sempat mengikuti ibadah pada malam hari ini. Mungkin di antara mereka ada yang dalam kelemahan tubuh, ataupun mungkin mereka berhalangan karena tidak memiliki kuota ataupun fasilitas
untuk boleh terhubung dengan aplikasi Zoom ataupun lain sebagainya. Ataupun mungkin ya Tuhan masih ada yang malas untuk mau beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau yang akan memberkati mereka, biarlah sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu, mereka boleh mengikuti ibadah ataupun boleh beribadah seperti kami pada malam hari ini, sehingga berkat yang boleh kami terima ya Tuhan boleh juga dirasakan oleh adik-adik remaja ataupun pembina remaja yang belum sempat mengikuti ibadah pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Buktian Batu Kota ya Tuhan, dalam segala rencana ataupun program pelayanan yang kami boleh laksanakan, di mana ya Tuhan sesuai dengan program dari Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim akan melaksanakan kegiatan pesta seni remaja, dan kami pun Jemaat Gemim Bukit Karang Batu Kota menjadi salah satu tuan rumah pelaksanaan kegiatan. Ya Tuhan, berkatilah jemaat kami, bahkan memberkati para pembina remaja, adik remaja, ataupun mereka yang nantinya akan terlibat dalam kepanitiaan untuk mempersiapkan kegiatan ini. Biarlah kami semua boleh diberikan waktu dan kesempatan terlebih ya Tuhan, mau memberi diri kami untuk tugas pelayanan ini ya Tuhan, dan sesuai dengan rencana dalam waktu dekat ini ya Tuhan, kami akan segera membentuk panitia. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami komisi remaja yang akan menyusun panitia, sehingga nama-nama yang nantinya akan dipercayakan sebagai panitia ya Tuhan, mereka boleh bersedia dan mereka boleh memberi diri. Terima kasih ya Tuhan. Memberkati juga jemaat kami Gemim Bukit Karang Batu Kota ya Tuhan. Berkatilah para pelayan khusus, bahkan para pendeta yang ada yang boleh melayani jemaat kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan roh hikmat kebijaksanaan dalam mereka melaksanakan tugas pelayanan mereka ya Tuhan. Bahkan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dalam program pelayanan yang ada di jemaat kami itu dapat terlaksana dengan segala baik dengan kehendak Tuhan. Begitu pula ya Tuhan, harapan dan kerinduan jemaat kami untuk boleh menyelesaikan renovasi bangunan gedung gereja ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati jemaat kami, bahkan memberkati para pihak yang ingin membantu untuk penyelesaian renovasi gedung gereja kami, sehingga gedung gereja kami ya Tuhan boleh kiranya selesai sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan, sehingga jemaat kami boleh memiliki tempat ibadah yang lebih nyaman, yang lebih representatif untuk kami beribadah, untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami ya Tuhan, di mana saat ini ya Tuhan pandemi COVID-19 masih menghantui dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa ini boleh terjadi atas izin Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan akan senantiasa memberkati kami selalu, bahkan memberkati bangsa negara kami, untuk kami boleh dipulihkan, untuk kami boleh bangkit melawan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ada maksud dan kehendak Tuhan
bagi bangsa negara kami, ataupun bagi kehidupan kami pribadi masing-masing lewat pandemi COVID-19 ini. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Tuhan yang akan senantiasa memberikan kami kemampuan untuk boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Senantiasa kami boleh menyerahkan penanganan COVID-19 ini ya Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan, sehingga hanya karena kuasa dan kemurahan-Mu kami maupun bangsa negara kami ya Tuhan boleh terbebas dari COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, memberkati pemerintah kami ataupun pihak-pihak yang terkait yang menangani proses pemulihan ataupun penanganan COVID-19 ini, tenaga medis maupun aparat keamanan, untuk senantiasa diberikan kekuatan kesehatan kepada mereka, hikmat, sehingga dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan, mereka boleh melaksanakan itu dengan penuh kesabaran, penuh kekuatan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah tadi juga kami sudah boleh memberikan persembahan ya Tuhan. Kami mau berdoa biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan itu. Biarlah persembahan itu dapat dipergunakan untuk pelayanan-Mu, baik itu di remaja maupun dimanapun Tuhan Yesus kehendaki, untuk persembahan kami boleh digunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bahkan sambil Tuhan Yesus senantiasa mengingatkan kami, senantiasa mengajarkan kami selalu untuk kami boleh mempersembahkan kehidupan kami untuk pelayanan padamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami, ucapan syukur kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskan kiranya nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Beri kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari orang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Sebagai nyanyian penutup, saya undang semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin, amin, amin. Dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara, Kak Juin.
Demikianlah ibadah kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam berbagai keberadaan kita. Tugas kerja sebagai pembina dan dalam studi kita sebagai adik-adik remaja. Terima kasih untuk pelayanan yang boleh diberikan di malam hari ini. Yang pertama tentunya untuk Kak Audrey, Penatua, yang boleh menjadi saluran berkat bagi kita semua di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Kak Audrey dalam tugas kerja sebagai aparatur sipil negara, dalam tugas pelayanan di Jemaat Bukit Karno Batu Kota, bahkan di pelayanan lainnya, dan tentunya bersama dengan kehidupan keluarga, istri, anak-anak, orang tua, saudara. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk pelayanan yang boleh diberikan dari Kak Ading, Multimedia, Jemaat Bukit Karno Batu Kota, Kak Alan yang boleh mengambil bagian dalam memusik, Kak Melan yang boleh menjadi perkantor kita di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam segala tugas kerja, pelayanan, keseharian bersama dengan keluarga tentunya. Terima kasih untuk adik-adik remaja dan pembina remaja kolom 15 sebagai pelaksana yang meskipun di saat ini belum berkesempatan hadir, dan teman-teman pembina dan adik-adik remaja kolom 14 yang boleh hadir di malam hari ini. Terima kasih untuk pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam tugas kerja dan studi. Untuk pengumuman ibadah kita di malam hari ini, jumlah kehadiran kita di ruang atau di gedung gereja ini 9 orang, dan yang ikut berpartisipasi dalam ibadah dalam Zoom meeting berjumlah 7 orang. Terima kasih untuk keikutsertaan teman-teman yang ada di rumah dan adik-adik remaja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam aktivitas hari-hari. Untuk pengumuman ibadah kita, perlu kami sampaikan bahwa ibadah di malam hari ini merupakan jadwal yang ditunda pada minggu lalu. Jadi untuk ibadah selanjutnya akan dilaksanakan minggu depan di tanggal 1 Agustus. Dan yang akan menjadi tuan rumah adalah teman-teman pembina remaja dan adik-adik remaja kolom 5, dan pelaksana adalah teman-teman remaja, teman-teman pembina remaja dan adik-adik remaja kolom 1. Sekali lagi untuk minggu depan, sesuai dengan jadwal, kita akan beribadah di tanggal hari Minggu, tanggal 1 Agustus. Dan yang akan menjadi tuan rumah kolom 5 dan yang akan menjadi pelaksana teman-teman dari kolom 1. Demikian informasi. Atas perhatian kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Dan dalam keberadaan sekarang, tentunya tak putus-putusnya kami selalu mengingatkan bagi adik-adik untuk tetap mematuhi peraturan-peraturan di tengah-tengah keberadaan pandemi COVID-19 ini. Rajin mencuci tangan, memakai masker, kalau boleh mau keluar rumah, jangan keluar rumah. Begitupun dengan kakak-kakak pembina, mari terang saling baku kasih ingat dengan keberadaan sekarang yang kasus yang semakin banyak, terutama yang ada di daerah kita di Kota Manado, di Sulawesi Utara ini. Demikian informasi. Atas perhatian kita semua disampaikan. Terima kasih dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.